Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahi alladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad qiyamatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta seisinya, Tuhan yang memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Salah satunya kenikmatan bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang suci ini. Di pagi yang mulia ini kita masih bisa menghirup oksigennya, menyaksikan mataharinya, dan berkumpul dengan kedua orang tua, sahabat dan sanak saudara. Hal ini merupakan suatu keberkahan umur dan kemenangan bagi kita semua. Karena di hari ini bacaan takbir, tahmid dan tahlil berkumandang menggema di langit dan menyeluruh di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan hari kemenangan bagi kita semua umat Islam. Karena selama sebulan penuh kita berperang melawan hawa nafsu kita sendiri, mulai dari menahan lapar, haus, syahwat, dan perbuatan yang sia-sia. Dan puncak dari orang yang sanggup memerangi hawa nafsu
istrinya tersebut akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita mendengarkan dari khatib di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perayaan kemenangan ini akan lebih indah lagi jika dilengkapi dengan silaturahim kepada orang tua, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga, dan para sahabat, yakni dengan cara saling mengunjungi rumahnya dan saling meminta maaf, karena dengan silaturahim akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Di negara Indonesia ini, tradisi pulang kampung untuk merayakan Lebaran sudah menjadi kebiasaan yang lazim dan lumrah. Semua instansi akan mengambil cuti dan seluruh perantau akan pulang dengan segala kerinduan terhadap kampung halaman, kedua orang tua dan kerabatnya. Ini merupakan momentum yang sakral dan hanya terjadi setahun sekali. Meski silaturahim bisa terjadi kapanpun, akan tetapi momentum silaturahim di hari raya Idul Fitri memiliki nuansa yang khas dan berbeda. Kerinduan kepada tanah kelahiran yang seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbati ilayya walaula anna qawmi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita masih memiliki kedua orang tua, hormati, muliakan, dan kunjungilah ke rumahnya, karena dari mereka lah kita lahir ke dunia dan hidup hingga saat ini. Mereka merupakan sosok yang berjasa bagi hidup kita. Tidak ada kesuksesan dan kemuliaan yang kita raih saat ini, melainkan hasil dari jerih payah dan doa dari mereka berdua. Maka mintalah maaf kepada keduanya jika salah, karena doa mereka bagi anak-anaknya merupakan jimat yang sakral dan lebih mustajab dari wali kutub sezamannya. Karena sesungguhnya ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua,
Dan kemarahan Allah tergantung kemarahan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membentaknya dan jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wallahu a'lamu bimuradihi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain meminta maaf kepada kedua orang tua, jangan lupa juga meminta maaf kepada keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Karena tidak ada manusia satupun di dunia ini yang terbebas dari kesalahan dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dosa kita kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, bisa ditebus dengan bertaubat, meminta ampun kepadanya, serta mengqadha sholat dan puasanya. Akan tetapi dosa kepada sesama manusia karena sebab menyakiti dan menganiaya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski orang tersebut telah sholat 1000 rakaat dan puasa sepanjang hari, kecuali ia meminta maaf langsung kepada saudaranya yang disakiti. Selain itu, kunjungilah rumah-rumah mereka, karena kapan lagi kita bisa silaturahmi kepada saudara kita, para tetangga, dan para sahabat kita. Kapan lagi bisa mencicipi hidangan dan masakan mereka jika kita tidak mengunjungi setiap rumah mereka? Karena dengan cara tersebut berarti kita telah memiliki rasa empati dan sosial yang tinggi hidup di masyarakat. Dan bagi yang memiliki kerabat jauh dan sulit untuk bertemu, ilmu Allah yang bernama teknologi telah mempermudah kita untuk bersilaturahim lewat berbagai aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sehingga jangan sampai momentum ini terlewatkan dengan sia-sia dan penuh penyesalan di kemudian hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah khutbah hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Semoga lebaran kali ini menjadi momentum yang indah bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dosa
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan was'al fitan wal mihan ma qamara minha wa ma qadar 'an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'aman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum waj'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu a'lam.